Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami dari kelompok 11 akan membuka presentasi dengan judul Rumus Sederhana dari Hasil Pengolahan Data Microsoft Excel dalam Manajemen. Materi kali ini merupakan bagian dari mata kuliah praktek komputer yang dibimbing oleh Bapak Agus Priyanto, STSE, MF. Sebelum kami melanjutkan untuk menjelaskan mengenai bagian-bagian apa saja dari rumus-rumus tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Isma Mufida dengan 3 NIM digit terakhir 037. Saya Agnes Wailatul Afrida dari NIM digit terakhir 039. Saya Muhammad Yusuf Seri Amada dengan yang belakang 245. Oke, Microsoft Excel merupakan alat penting dalam kegiatan manajemen karena mampu membantu pengolahan data dengan cepat dan akurat. Dalam praktiknya, Excel digunakan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Materi ini membahas penerapan rumus-rumus sederhana Excel pada 3 bidang utama manajemen, yaitu SDM, pemasaran, dan keuangan. Dengan memahami penggunaan rumus-rumus dasar tersebut, proses kerja dapat menjadi lebih efisien dan hasil analisis lebih mudah dipahami. Dan melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana rumus-rumus dasar Excel dapat digunakan dalam pengolahan data manajemen, baik pada aspek SDM dan pemasaran maupun keuangan. Harapannya, pembahasan ini dapat membantu kita dalam memahami penerapan Excel sebagai alat analisis yang efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang olah data Excel dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia, olah data Excel itu meliputi pengelolaan database karyawan, perhitungan gaji dan tunjangan, analisis kehadiran dan cuti, serta pembuatan laporan sederhana dan visualisasi data. Nah, hal ini tuh untuk membantu tim SDM untuk mengelola data secara efisien, mengurangi kesalahan manual, dan memberikan wawasan yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, untuk contohnya, di sini kita mempunyai data karyawan PT Akmania, mulai dari ID karyawan, nama karyawan, hingga ke gaji pokok dan skor kinerjanya. Dan juga ada tabel tunjangan karyawan berdasarkan jabatannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menganalisis kinerja dan penyesuaian gaji PT Akmania. Jadi yang pertama kita cari itu adalah masa kerja karyawan. Nah, di sini masa kerja karyawan itu ada rumusnya sama dengan today, buka kurung tutup kurung, dikurangi tanggal mulai bekerja, kemudian kita bagi dengan 365 karena kita akan mencari masa kerja karyawan dalam satuannya tahun. Nah, karena angkanya seperti ini, jadi kita custom yaitu dengan 0 spasi petik tahun. Nah, dari sini tuh kita dapat mengetahui masa kerja karyawan dalam satuannya itu tahun. Nah, untuk selanjutnya kita akan menganalisis kinerja karyawan dengan rumus if sama dengan if buka kurung skor kinerja yaitu H3 sama dengan 3, koma petik sangat baik. Nah, kemudian if lagi, kemudian kita klik lagi H3 sama dengan 2, itu berarti baik. Dan koma petik kurang baik. Nah, jadi di sini tuh kita dapat mengetahui bahwa jika skor kinerja karyawannya 3 itu berarti sangat baik, dan jika skor kinerja karyawannya 2 itu berarti akan tertulis baik, dan jika skor kinerja karyawan 1 maka akan tertulis kurang baik. Nah, di sini kita akan lanjut ke presentase kenaikan gaji karyawan. Kita pakai rumus if lagi, yaitu if n sama dengan if buka kurung
N buka kurung masa kerja karyawan lebih dari sama dengan 5 dan juga skor kinerja H3 lebih dari 2, maka presentase kenaikan gaji karyawan itu 15%. Nah, jika masa kerja karyawan di bawah 5 tahun dan skor kinerjanya itu di bawah 2, maka presentase kenaikan gaji karyawan itu adalah 10%. Nah, kemudian kita analisis kenaikan gajinya, yaitu dengan gaji pokok dikali presentase kenaikan gaji. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke kolom gaji setelah kenaikan, yaitu dengan gaji pokok ditambah analisis kenaikan gaji. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke kolom tunjangan karyawan. Ini memakai rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian kita ke atas, kita cari tabel jabatan. Nah, di sini kita tadi kan mempunyai tabel lagi, yaitu tunjangan karyawan berdasarkan jabatan. Nah, ini itu kita blok, kemudian kita koma 2 karena manajer, karena jabatannya itu ada di baris kedua, maka kita koma 2, kemudian false. Nah, di sini kita udah memperoleh tunjangan karyawan. Nah, untuk selanjutnya itu total gaji dan tunjangan karyawan. Jadi, gaji setelah kenaikan ditambah tunjangan karyawan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui total gaji dan tunjangan karyawan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari tabel pivot table. Ya, kita akan membuat pivot table, yaitu kita mengeblok analisis kinerja, tabel analisis kinerja dan penyesuaian gajinya, kemudian kita insert pivot table. Nah, di sini kita akan cari apa tunjangan karyawan yang tertinggi itu dari departemen apa. Nah, di sini kita pilih yang departemen dan juga kolom tunjangan karyawan. Nah, sudah. Terus kemudian dari ini kita akan membuat grafiknya. Nah, kita blok pivot table-nya, kemudian insert, kemudian kita pilih grafiknya. Sini kita pakai diagram batang. Nah, kemudian di sini kita ganti judulnya menjadi tunjangan karyawan per departemen ya. Nah, jadi di sini dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa tunjangan karyawan terbesar itu ada di Departemen R&D, yaitu sebesar 4.800.000, dan tunjangan karyawan terkecil itu ada di Departemen Marketing, yaitu sebesar 2.300.000. Nah, itu dia penjelasan olah data manajemen sumber daya manusia dari saya. Untuk olah data manajemen pemasaran dan keuangan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian pemasaran. Nah, di sini sudah tersajikan data, yaitu analisis kinerja pemasaran PT Akmania. Nah, di sini kita akan mencari total revenue, total biaya produksi, laba kotor, kategori prioritas produk, dan bonus penjualan. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari total revenue. Nah, untuk total revenue sendiri kita akan menggunakan rumus. Jadi, rumusnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya sendiri itu Y5 dikalikan dengan I5 atau jumlah terjual dikalikan harga per unit. Nah, jadi untuk mencari total revenue itu kita tinggal mengalihkan saja jumlah terjual produk lalu dikalikan dengan harga per unitnya. Oke, lalu kita enter.
Oke, kita dapat total revenue dari produk DK120 yaitu 17.600.000. Lalu kita tinggal drag ke bawah. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu eh, kita akan menuju ke bagian total biaya produksi. Nah, di sini saya akan masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, oke, untuk rumusnya sendiri di sini saya memakai sama dengan C20 dikalikan 1 minus VLOOKUP 14 atau kode produk di bagian tabel data produk, lalu titik koma, kita blok tabel data produk, lalu titik koma, 3, titik koma, false, tutup kurung. Nah, di sini kenapa saya menggunakan angka 3? Karena kita menggunakan fungsi VLOOKUP pada tabel data produk di sini, yaitu pada kolom ketiga. Kita akan menggunakan marginnya saja. Jadi kita uh, tulis angka 3 yaitu pada kolom ketiga. Nah, di sini kenapa saya tulis 1 minus? Nah, karena untuk mencari total biaya produksi yaitu 1 minus margin. Nah, jadi gitu. Oke, lalu kita enter. Nah, diketahui total biaya produksi dari produk DK120 itu 13.200.000. Lalu kita tinggal drag bawah. Nah, jika sudah, di sini kita akan eh, mencari laba kotor. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya sendiri tuh cukup sederhana karena laba kotor sendiri tuh eh, kita tinggal mengurangi saja dari total revenue dikurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu jadinya tuh itu total laba kotor. Jadi kita tinggal kurangkan total revenue ini dikurangi di 20 atau total biaya produksi lalu dikurangi dengan biaya iklan. Nah, lalu kita tinggal enter saja. Oke. Terus diketahui laba kotor dari produk DK120 itu 3.200.000. Lalu kita drag untuk mengetahui eh, laba kotor dari masing-masing produk. Oke. Di sini udah diketahui laba kotor dari masing-masing produk. Selanjutnya kita akan mencari kategori prioritas produk. Nah, di sini saya akan memisalkan Misalkan jika produknya itu termasuk kategori elektronik atau marginnya itu lebih besar daripada 25%, itu termasuk ke dalam kategori produk yang premium. Nah, jika tidak, itu termasuk dalam kategori standar. Nah, di sini saya akan masukkan rumus terlebih dahulu. Nah, di sini untuk rumus sendiri saya memakai fungsi if, or, dan VLOOKUP, yaitu sama dengan if buka kurung, or, buka kurung VLOOKUP buka kurung B20 yaitu pada kolom kode produk, lalu titik koma, kita blok bagian tabel data produk, lalu titik koma, 3, titik koma, false, lalu tutup kurung, lebih dari 25%. Karena kita tadi kan marginnya kita setting lebih dari 25%. Lalu titik koma, VLOOKUP, buka kurung B20, titik koma, kita blok lagi tabel data produknya, lalu titik koma, 2, kita pakai 2 karena kita mencari kategori produk. Lalu titik koma lagi false, tutup kurung, sama dengan elektronik, tutup kurung, lalu titik koma, premium, titik koma, standar, tutup kurung. Nah, di sini saya memakai angka 3 di sini karena kita kan tadi kan acuannya produk premium itu kan marginnya itu lebih dari 22%. Nah, terus kita gunakan data referensi di sini tuh pada bagian margin, pada kolom ketiga. Lalu di sini, untuk angka 2 di sini, kita gunakan kategori produk, karena kita sebagai acuannya tadi itu, produknya itu kan produk elektronik, agar bisa termasuk kategori produk yang premium. Nah, lalu di sini, saya menggunakan fungsi OR, karena saya itu ingin produknya tuh masuk di kategori premium, eh, misalnya salah satu dari ini tuh terpenuhi, dia
kategorinya premium. Jadi kalau misalkan saya pakai AMD, produknya itu harus memenuhi semuanya, baru produk premium. Jadi kurang kurang efektif gitu. Ya, lalu kita tinggal enter. Nah, di sini diketahui pada produk DK120 ini termasuk kategori produk standar. Berarti dia tuh tidak memenuhi eh, kategori yang tadi tuh, kategori elektronik dan marginnya tuh tidak lebih dari 22%. Oke, kita tinggal drag ke bawah. Oke, ini selanjutnya jika sudah kita lanjut ke bagian bonus penjualan. Nah, di sini kita akan masuk ke eh, rumusnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini untuk bonus penjualan kan di sini kan terdapat tabel target dan bonus ya. Misalnya, misal pada region barat, bila target unit penjualan 300, dia akan mendapatkan bonus dan seterusnya. Nah, lalu kita menggunakan rumus IF buka kurung D5. D5 itu adalah kolom jumlah terjual atau lebih dari sama dengan VLOOKUP. Nah, ini tadi ya, sama dengan ini tadi VLOOKUP C5. C5 itu pada region barat, yang ini yang paling atas. Lalu dua, karena eh, kita pakainya yang target unit penjualan, lalu titik koma, false, tutup kurung, lalu titik koma, VLOOKUP, buka kurung, C5, ini lagi, lalu titik koma, kita blok lagi pada tabel target dan bonus, lalu titik koma, 3, kita gunakan 3 karena misalkan jika ini tuh terpenuhi, dia tuh otomatis memilih pada bagian kolom ketiga ini, kolom bonus. Nah, jika tidak, maka dia akan nol. Oke, oke. Kita enter. Nah, di sini diketahui pada produk DK120 itu bonus penjualannya itu dia tuh eh, termasuk target yang memenuhi target penjualan yaitu dengan memberikan bonus 600.000. Lalu kita tinggal di bawah. Oke. Lalu jika sudah kita dapat menyimpulkan dari hasil olah data kita yaitu produk yang paling menguntungkan adalah produk DK122 karena memiliki margin yang paling besar dan menghasilkan laba kotor yang paling tinggi dibanding produk lainnya. Dan produk dengan performa penjualan terbaik adalah DK121 karena penjualannya paling tinggi dan memberikan bonus terbesar berdasarkan pencapaian target. Oke, lalu untuk produk 120 itu tetap mencapai target, tetapi kontribusi labanya paling rendah, sehingga bukan prioritas utama. Lalu secara umum, seluruh produk berhasil melampaui target, sehingga secara keseluruhan kinerja pemasaran perusahaan itu dapat dianggap positif dan efektif. Ya, baik. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana kita akan mengaplikasikan rumus-rumus fungsi sederhana dalam manajemen keuangan. Di sini sudah saya dapatkan untuk tabel rekap data keuangan PT Akmania Group, yang dimana di sini sudah tertera ada pendapatan hingga ada bonus. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan untuk fungsi rumusnya ke dalam pengelolaan hasil finans perusahaan Akmania Group ke dalam tabel berikut ini. Untuk yang pertama ada total pendapatan aktual, kita bisa menggunakan pendapatan ditambah dengan bonus. Enter. Selanjutnya untuk pengeluaran variabel kita bisa gunakan biaya listrik, air, dan telepon ditambah biaya transportasi dan ditambah dengan donasi. Lalu
Lalu untuk sisa kas tersendiri kita bisa gunakan dari mulai pendapatan dikurangi dengan biaya konsumsi, ditambah dengan biaya listrik, air, telepon, ditambah dengan biaya transportasi, dan ditambah dengan donasi. Selanjutnya status kinerja. Status kinerja kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumus if dan AND. Lalu kita bisa gunakan untuk sisa kasnya. Lebih dari sama dengan koma biaya listrik, air, dan telepon, lalu kurang dari sama dengan biaya listrik, air, dan telepon, lalu tutup kurung, koma, tanda petik, aman, tanda petik lagi, koma, perbaiki, tutup kurung, titik, enter. Selanjutnya kita bisa tarik selanjutnya kita untuk peringatan keuangan kita bisa gunakan rumus if or. Baik, selanjutnya untuk peringatan keuangan kita bisa gunakan rumus yang tetap if, tetapi kita pakai. Di sini kita gunakan yang namanya donasi lebih dari biaya target perusahaan listrik, air, telepon, koma, biaya transportasi lebih dari target perusahaan biaya transportasi, tutup kurung, koma, tanda petik, rawan, koma, bagus. Nah, dimana ketika kita mendapatkan dan menggunakan rumus if and dalam status kinerja itu untuk menampilkan hasil tertentu. Jadi hanya jika semua kriteria tertentu yang bisa diberikan atau bisa terpenuhi dan tidak terpenuhi. Lalu untuk yang rumus if or itu untuk melakukan uji logika sehingga menghasilkan nilai bagus jika kondisi terpenuhi dan rawan jika kondisi tidak terpenuhi.